katanya sih mau mengesahkan PKPU teman-teman, yang mana PKPU ini nantinya akan mengikuti ketentuan dari MK. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin perkembangan dari pilkada yang dilakukan serentak pada tahun 2024, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ngomongin beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi, langsung saja kita ke beritanya. Nah, ngomongin tentang pilkada serentak 2024, teman-teman, ini nggak terlepas dari fenomena-fenomena yang mengikuti di belakangnya, teman-teman. Kalau kita tahu bahwasanya ada sempat nih rancangan undang-undang yang mau disahkan sama DPR, teman-teman, mengenai perubahan syarat yang sudah ditetapkan oleh MK. Tapi karena pergerakan dari masyarakat kita semua ya, teman-teman, kita apresiasi bagi teman-teman yang sudah telah mengikuti demo, teman-teman. Ini sudah apa ya, kayak kita berterima kasih kepada kalian dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menyuarakan pendapatnya ini karena telah mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RUU Pilkada tersebut, teman-teman. Nah ini berita update-nya. Jadi DPR baik maksudnya legislatif, yudikatif, eksekutif ini kompak ya. Katanya sih mau mengesahkan PKPU, teman-teman, yang mana PKPU ini nantinya akan mengikuti ketentuan dari MK. Nah, kita udah punya 2 video yang berkaitan dengan topik tersebut. Tanpa lebih lama lagi, kita langsung akan react bareng-bareng berita yang pertama ini, teman-teman. Let's go. Setelah diprotes habis-habisan, Setelah pemerintah, diprotes DPR, dan habis-habisan, KPU beuh, akhirnya mantap nih. bersepakat mengesahkan peraturan Ini KPU dari tentang liputan 6 pencalonan kepala SCTV ya. daerah dengan mengakomodasi putusan MK Minggu siang. Yes. Selanjutnya, KPU akan menyiapkan petunjuk teknis pedoman pendaftaran calon kepala daerah. Iya. Nggak terlalu mepet ya, kadang kan besok nih udah daftar ya harusnya kepala daerah ini ya. Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 ini sudah mengakomodir ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan Iya 70. dong, harusnya kan gitu dong. Karena kan Mahkamah Konstitusi ini kan tahtanya paling tinggi ya dari segi hukum Indonesia kan. Persetujuan ini diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR, KPU dan pemerintah. Ketiga lembaga ini menyetujui bahwa peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Wajib dong, harus Putusan dong. nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% kursi DPRD atau 25 suara sah menjadi berkisar 6,5 hingga 10% sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Sedangkan putusan nomor 70 menegaskan batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan, bukan saat pelantikan. Untuk calon gubernur dan cawagup, berarti kalau nggak salah penetapan itu masih tahun ini ya. Kalau dilantik itu tahun depan. 25 tahun. Insya Allah di saat pendaftaran nanti tanggal 27 sampai 29. Tanggal 27 sampai tanggal 29. Proses seluruh instrumen, seluruh hal yang sudah harus kita persiapkan semuanya sudah siap. PKPU-nya sudah selesai perbaikan dan pada saatnya insya Allah teman-teman juga sudah bisa tenang melakukan proses-proses tahapan penerimaan pendaftaran calon peserta pilkada. Setelah PKPU disetujui, KPU akan menerbitkan petunjuk teknis pendaftaran calon kepala daerah untuk menjadi pedoman bagi KPUD baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten untuk melakukan tahapan pilkada. Tim Liputan SCTV melaporkan. Nah, itu tadi adalah informasi pertama, teman-teman, mengenai apa ya, kayak kejelasan akhirnya mengenai syarat-syarat yang sudah dibentuk oleh pilkada ini, teman-teman, oleh PKPU, dan itu akhirnya mengikuti persetujuan atau syarat-syarat yang ketentuannya itu sudah diatur oleh MK. Nah, itu memang semestinya harusnya seperti itu ya. Banyak pakar yang bilang bahwasanya emang kayak tahta tertinggi hukum di Indonesia itu emang harus ngikutin MK. Kalau MK udah ketok palu, maka semua lembaga-lembaga di bawahnya itu harus ngikutin ketentuan MK. Nah itu, ini udah bentuk apresiasi dan akhirnya negara kita kembali ke track yang benar ya. Jadi dan mengenai putusan ini harusnya ini mengubah skema perpolitikan ya, mengubah skema pencalonan kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia, teman-teman. Yang kalau kita tahu ya, kalau misalkan kita teman-teman ngikutin berita tentang pilkada yang umumnya yang agak di highlight oleh berita media kan di Jakarta ya. Jadi kan mungkin terkait dengan keputusan ini beberapa partai politik yang sebelumnya thresholdnya ini kurang akhirnya bisa bermanuver
Ya kan ini jadi mengubah mengubah meta lah ibaratnya ya, mengubah meta politik teman-teman. Siapapun yang mau mencalonkan kepala daerah kan akhirnya kan threshold-nya ini berubah. Jadi siapapun akhirnya bisa mencalonkan kepala daerahnya sendiri teman-teman. Jadi nggak harus melalui gabungan partai politik atau udah punya berapa persen posisi di DPR itu kan udah nggak berlaku lagi gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kerja keras kita semua masyarakat Indonesia akhirnya terbayarkan dengan putusan MK ini. Tapi kita harus kawal terus ya. Dan ngomong-ngomong tentang kawal terus ini teman-teman, jadi per hari ini itu ternyata masih ada beberapa aksi yang masih dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia teman-teman. Nah salah satunya ini kita akan ngeriak bareng-bareng nih satu video mengenai berita tersebut. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Pemirsa, Partai Buruh bersama Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Nah ini. Mereka menuntut KPU segera menertibkan peraturan KPU terhadap putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Yoi, masih ya, cuman masih ada beberapa aksi ya teman-teman ya. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Oh pada hari Minggu, pada hari Minggu kemarin nih ternyata nih. Sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor Iya sih sebenarnya masih banyak juga ya aksinya ya. Kan pecah telurnya itu hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu masih beberapa ada aksi-aksi susulan di sejumlah kota di Indonesia. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27. Partai Buruh ini salah satu partai yang minta perubahan ke MK itu teman-teman. Sama partai apa gitu satunya lagi. Teman-teman kalau tahu tulis di kolom komentar ya. 60 dan nomor 70 nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Nah, itu tadi adalah video mengenai Partai Buruh yang melakukan aksi pada hari Minggu kemarin, teman-teman. Dan kalau teman-teman belum tahu nih ya, jadi Partai Buruh dan Partai Gelora ini adalah dua partai yang mengajukan usulan perubahan persyaratan kepada MK. Hingga akhirnya MK menyetujui perubahan atau persyaratan tersebut. Dan dari situlah ramai ini akhirnya para masyarakat ini mulai beberapa partai politik yang bahasanya ya kayak tidak diuntungkan akhirnya mengapresiasi keputusan MK dan kemudian tiba-tiba DPR ini dalam satu malam kemudian tiba-tiba berusaha untuk mencegah atau menganulir keputusan dari MK itu dan ya akhirnya masyarakat demo dan itulah kurang lebih hal panjang yang sudah kita lalui teman-teman itu adalah pekan minggu lalu ya. Jadi kalau sekarang ini kita tinggal nungguin aja nih kepastian dari KPU terkait pengesahannya ini secara hukum ini peraturan tersebut udah bisa diimplementasikan atau belum gitu ya. Kita tinggal nunggu itu aja sih. Jadi itu aja teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini dan kalau teman-teman punya pendapat mengenai berita-berita yang kami sampaikan, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami ada di DB Media News di Instagram dan juga di TikTok. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.